Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Mark Klok akhirnya angkat bicara setelah pernyataannya tentang Sintayong ramai diperbincangkan. Gelandang Persib Bandung itu sebelumnya menyebut mantan pelatih timnas Indonesia sebagai sosok yang diktator, yang memicu berbagai reaksi dari publik. Namun, Klok menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menjelek-jelekan Sintayong, melainkan hanya menggambarkan gaya kepemimpinannya. Menurutnya, setiap pelatih memiliki pendekatan yang berbeda dalam memimpin tim, dan Sintayong lebih cenderung mengambil peran sebagai pemimpin yang mengontrol dari atas. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Tom Hai, Klok menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya memiliki banyak kenangan indah bersama Sintayong. Ia merasa Sintayong hanya lebih ketat dibandingkan pelatih lain, tetapi itu bukan berarti ia sosok yang buruk. Setiap pemain pun, menurutnya, memiliki karakter yang berbeda dalam menghadapi gaya kepelatihan. Klok menegaskan bahwa komentarnya seharusnya tidak dianggap sebagai serangan pribadi, melainkan sekadar sudut pandang tentang perbedaan gaya melatih. Selain itu, Klok juga membagikan momen-momen berharga yang ia alami selama membela timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Salah satu kenangan terbaiknya adalah ketika ia mencetak gol ke gawang Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia. Menurutnya, itu adalah momen yang sangat emosional karena memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran final turnamen tersebut. Gol penalti itu, baginya adalah salah satu momen terbesar dalam karirnya bersama Garuda. Di akhir pembicaraan, Klok berharap tidak ada kesalahpahaman lebih lanjut terkait komentarnya. Ia menghormati Sintayong dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan selama membela timnas Indonesia. Baginya, pengalaman bermain di bawah asuhan Sintayong tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir mendesak timnas Malaysia untuk meniru langkah naturalisasi yang telah dilakukan Indonesia. Menurutnya, rival-rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand telah memanfaatkan pemain naturalisasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas tim. Jika Malaysia ingin tetap kompetitif, mereka tidak boleh mengabaikan tren ini dan harus menjalankan program naturalisasi secara serius. Ia bahkan menyarankan kebijakan ini dipertahankan setidaknya 5 tahun ke depan agar Harimau Malaya bisa kembali bersaing di level tertinggi. Beberapa negara di Asia Tenggara memang telah sukses memaksimalkan pemain naturalisasi. Vietnam, misalnya mendatangkan pemain keturunan Brasil Nguyen Xuan San yang sukses menjadi top scorer dan membawa timnya juara Piala AFF 2024. Sementara Indonesia telah mendatangkan banyak pemain keturunan dari Belanda, yang kini berperan besar dalam menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan langkah ini, timnas Garuda sukses melaju hingga babak ketiga kualifikasi, membuktikan efektivitas strategi naturalisasi. Malaysia sendiri sebenarnya sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi. Namun, Datuk Jamal Nasir merasa jumlah tersebut masih belum cukup untuk membuat Harimau Malaya lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa jika Malaysia ingin bersaing dengan negara-negara lain, mereka harus lebih agresif dalam mencari pemain berkualitas yang bisa memperkuat tim nasional. Naturalisasi pemain tanpa darah keturunan juga bisa menjadi opsi yang harus dipertimbangkan. Meski mendukung naturalisasi, Datuk Jamal Nasir mengingatkan agar pembinaan pemain muda tidak diabaikan. Menurutnya, Malaysia harus memberikan lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain U15 hingga U17 agar mereka lebih siap menghadapi persaingan internasional. Sintayong resmi meninggalkan Indonesia setelah 5 tahun menangani timnas Garuda. Mantan pelatih timnas Indonesia itu akan kembali ke Korea Selatan pada Minggu pukul 10 malam. Sebelum berangkat, ia mengunggah video perpisahan yang penuh haru bersama para asisten pelatihnya. Sintayong dan stafnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang selalu memberikan dukungan selama masa kepemimpinannya. Dalam pesannya, Sintayong menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya sepanjang karirnya bersama timnas. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sepak bola Indonesia dan berharap tim yang telah dibangunnya bisa terus berkembang di masa depan. Baginya, pengalaman 5 tahun ini sangat berarti, dan ia merasa telah memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Namun, di balik perpisahan ini, Sintayong juga mengungkapkan ada rasa penyesalan yang mendalam.
Ia merasa berat hati harus meninggalkan timnas Indonesia dalam momen krusial, di mana tim Merah Putih masih berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang positif dan memiliki peluang besar untuk mencapai level yang lebih tinggi. Sintayong dikenal sebagai sosok yang membawa banyak perubahan bagi sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas permainan dan mentalitas bertanding. Meski kini ia harus berpisah, jejak yang ditinggalkannya akan selalu dikenang oleh para pemain dan supporter. Kini, publik menantikan langkah berikutnya bagi timnas Indonesia pasca kepergian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia senior disambut baik oleh tim kepelatihan di kelompok usia, termasuk Indra Syafri. Pelatih timnas U20 itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Kluivert untuk membahas koordinasi antar tim nasional di berbagai level. Salah satu poin utama yang disampaikan Kluivert adalah pentingnya keselarasan antara timnas senior, U23, U20, dan U17 agar memiliki filosofi permainan yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Kluivert juga meminta agar tim analis timnas Indonesia U20 secara rutin mengirimkan video pertandingan kepada dirinya. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan pemain muda yang berpotensi dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Indra Syafri memastikan permintaan tersebut akan dipenuhi, sehingga Kluivert bisa lebih memahami kekuatan tim muda Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan komitmen untuk membangun sistem tim nasional yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Pekan lalu, Kluivert bahkan menyempatkan diri untuk mengunjungi pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta. Saat ini, skuad Garuda Muda tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina bulan depan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Kluivert dan Indra Syafri, diharapkan proses transisi pemain dari level muda ke tim senior bisa berjalan lebih lancar. Sebelumnya, Indra Syafri juga menyebut bahwa Kluivert sangat tertarik untuk mendalami potensi timnas U20. Apalagi, tim asuhannya pernah mencatatkan kemenangan impresif melawan Argentina. Dengan kerjasama yang erat antara tim kepelatihan di semua level, timnas Indonesia berpotensi menjadi lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Pelatih timnas Australia Tony Popovic menegaskan bahwa dirinya tak akan meremehkan timnas Indonesia. Ada dua alasan utama mengapa Popovic sangat mewaspadai Indonesia. Pertama, kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Popovic mengaku terkejut dengan keputusan PSSI yang mengganti pelatih, namun ia yakin Kluivert akan memberikan yang terbaik untuk tim, apalagi ini merupakan laga debutnya. Popovic menyebut bahwa meski perubahan pelatih bisa menjadi tantangan, timnas Indonesia tetap memiliki potensi besar di bawah kepelatihan Kluivert. Ia mengakui bahwa Indonesia memiliki pelatih dengan nama besar, yang tentu akan memotivasi mereka untuk tampil maksimal. Popovic juga menyebut bahwa Indonesia tak boleh dipandang remeh, apalagi dengan reputasi Kluivert yang sudah dikenal luas di dunia sepak bola. Alasan kedua yang membuat Popovic mewaspadai Indonesia adalah hasil terakhir pertemuan kedua tim. Ia menilai hasil imbang di pertandingan sebelumnya membuktikan bahwa Indonesia bukan tim yang mudah dikalahkan. Hasil itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Popovic menegaskan bahwa meskipun begitu, Australia tetap menargetkan kemenangan dan harus tetap fokus pada permainan mereka. Popovic menambahkan bahwa Indonesia akan datang dengan harapan meraih hasil besar, dan Australia harus siap menghadapi tekanan tersebut. Namun, pelatih asal Australia ini juga menegaskan bahwa timnya akan menunjukkan rasa hormat kepada Indonesia tanpa takut. Ia percaya bahwa kunci utama adalah menjaga fokus dan melanjutkan perkembangan tim Australia yang sudah ditetapkan sejauh ini. Coach Justin, pengamat sepak bola Indonesia, memberikan penilaian jujur terkait kabar naturalisasi oleh Romeni yang kini tengah menjadi sorotan. Dalam siaran live di kanal YouTube pribadinya, ia mengungkapkan bahwa kehadiran Romeni di Stadion Gelora Bung Karno menunjukkan sinyal positif bagi timnas Indonesia.
Coach Justin mengaku melihat Romeni sedang berjalan-jalan di luar stadion, dikawal oleh 2 orang, dan ia menilai hal tersebut sebagai tanda bahwa pemain yang satu ini serius memantau perkembangan timnas Indonesia. Coach Justin memuji kemampuan Romeni yang dianggap mumpuni, bahkan mencatatkan statistik impresif saat bermain di Eredivisie. Menurutnya, ini merupakan poin plus besar jika Romeni bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran pemain seperti Romeni, yang memiliki kualitas tinggi, dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Romeni dianggap bisa menjadi solusi bagi lini depan Indonesia yang selama ini dinilai kurang tajam dalam mencetak gol. Coach Justin juga menekankan bahwa dengan kualitas yang dimiliki Romeni, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan di sektor serangan, yang akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia percaya bahwa Romeni bisa memberikan kontribusi besar jika nantinya benar-benar dinaturalisasi. Meski begitu, Justin menegaskan bahwa proses naturalisasi ini tetap harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar sesuai dengan kebutuhan tim. Dengan penilaian positif ini, Coach Justin berharap PSSI dan pelatih timnas Indonesia dapat membuat keputusan yang tepat terkait Romeni. Ia juga berharap kehadiran pemain naturalisasi lainnya bisa membantu timnas Indonesia semakin berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday.